menurutku kans Mauro join untuk timnas Indonesia juga sangat besar. Aku juga terus komunikasi bersama Mauro, dan Mauro juga cerita kalau sekarang lagi menunggu, dan Mauro juga cerita kalau sekarang mungkin dua pemain tersebut yaitu Meis dan Eliano lagi diproses duluan kemarin. Jadi terus sabar, dan semoga Mauro juga bisa cepat diproses untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Kita hanya bisa doakan saja dan juga support Pak Erik. Begitulah, tim Garuda Indonesia kini sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dan terus berbenah dengan menambah pemain baru. Setelah menahan imbang tim Arab Saudi dan Australia, tim Garuda semakin percaya diri. Pertahanan tim nasional Indonesia akan semakin solid dengan bergabungnya Mees Hilgers tak lama lagi. Dan kini, Indonesia terus mencari striker yang hebat buat mempertajam daya serang. Nah, tetangga kita, negeri kasino Malaysia tak boleh iri melihat perkembangan itu. Silakan saja, Malaysia membuat turnamen sendiri dan membuat piala sendiri untuk menaikkan ranking FIFA. Tapi Indonesia menempuh jalan lain dan berupaya bersaing di deretan papan atas sepak bola Asia. Kalaupun Malaysia mau meniru strategi Indonesia, yakni merekrut pemain keturunan, juga boleh-boleh saja. Hanya saja harap diingat bahwa negara Malaysia dan Indonesia sangatlah berbeda. Ukuran negaranya berbeda jauh. Jumlah penduduk Indonesia jauh lebih besar. Pendapatan negara Indonesia juga jauh lebih besar. Indonesia pun mampu memberikan anggaran yang lebih besar untuk perkembangan sepak bola. Yang juga sering dilupakan oleh netizen Malaysia adalah konsep bangsa Indonesia dan konsep bangsa di Malaysia sangat berbeda pula. Konsep bangsa Melayu palsu di Malaysia lebih mengandalkan aspek keturunan atau ras. Semua suku dari Nusantara disebut Melayu. Jadinya, konsep bangsa Melayu palsu itu sebetulnya bersifat rasis. Adapun konsep bangsa Indonesia mengandalkan kesamaan nasib, kesamaan perjuangan, dan kesamaan cita-cita. Bangsa Indonesia tak membeda-bedakan suku, keturunan, atau ras. Konsep bangsa Indonesia ini jelas lebih modern, terbuka, dan lebih maju dibandingkan konsep bangsa Melayu yang bersifat kuno dan primitif. Di Malaysia, setiap hari orang bergaduh urusan kaum dan agama. Baru-baru ini pun kaum Melayu dan kaum Cina di Malaysia ribut urusan sertifikat halal. Konflik perkauman seperti itu semakin menyebabkan Malaysia terbelah. Tidak ada perpaduan kaum di negeri kasino. Orang Melayu Malaysia pun selalu bingung, ingin menjadi bangsa Melayu atau bangsa Malaysia. Nah, kebingungan seperti ini jelas menyulitkan perkembangan Malaysia di masa depan, termasuk dalam mengembangkan olahraga seperti sepak bola. Apalagi, di Malaysia tak ada persamaan hak. Pemain keturunan atau pemain asing akan berpikir 1000 kali untuk memperkuat tim sepak bola Malaysia, sebab negeri kasino ini masih bersikap rasis. Adapun konsep bangsa Indonesia sungguh berbeda. Konsep bangsa Indonesia lebih bisa menjawab tantangan zaman. Aspek yang amat penting dari konsep bangsa Indonesia di masa depan sebenarnya adalah kesamaan cita-cita. Itulah kuncinya jika Indonesia ingin cepat berkembang dan maju. Indonesia harus membuka diri terhadap datangnya orang-orang berbakat dari manapun demi memajukan Indonesia. Prinsip seperti ini sudah dianut oleh banyak negara. Kita jangan takut bersaing dengan orang-orang hebat dari manapun yang mau menjadi warga negara Indonesia. Karena, pada akhirnya mereka akan memicu kemajuan Indonesia. Selama ini, kita sering mengeluhkan banyaknya ilmuwan Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri, bahkan menjadi warga negara lain. Nah, kita tak perlu menangisi hal ini. Sebaliknya, kita perlu lebih terbuka pula untuk menerima orang-orang hebat dari manapun di segala bidang demi memajukan Indonesia. Itulah cara pandang baru yang perlu kita ambil, terinspirasi dari perkembangan sepak bola kita. Memang tidak semua olahraga kita bisa memperkuatnya dengan pemain keturunan.
Untuk kepentingan Olimpiade misalnya, akan sulit kita mendapatkan pemain keturunan yang berpotensi mendapatkan medali emas. Sebab, mereka sudah pasti akan dipertahankan mati-matian oleh negara asalnya. Kecuali, jika kita merekrut mereka dari kecil, menjadikannya warga negara Indonesia sejak kecil. Nah, untuk sepak bola, kesempatan memang terbuka lebar. Karena, banyak pemain Belanda yang bagus yang tidak bisa ditampung dalam tim nasional Belanda. Peluang ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Selanjutnya, marilah kita simak pandangan Bang Yusa Nugraha yang mengikuti proses rekrutmen pemain keturunan. Kalau Mace, kita udah tahu posisinya. Mace adalah center back. Nah, ada yang bertanya, Eliano itu bermain di posisi apa? Nah, kalau dari Eliano, banyak yang mungkin belum tahu tentang dia dan tentang posisinya dia bermain di posisi apa. Nah, aku mau sedikit cerita ke kalian. Nah, Eliano itu pemain seperti apa? Dia cerita kalau posisinya itu gelandang serang, atau juga penyerang. Bisa winger atau nomor 10, atau winger kanan kiri. Tapi ketika kita lihat di transfer market, itu bilang kalau Eliano bermain di back kanan. Nah, mungkin itu posisinya dia tahun ini. Dari sini kita tahu kalau Eliano adalah pemain yang sangat versatile. Dia pemain yang bisa adaptasi di hampir semua posisi. Jadi itu sangat bagus dan itu pemain yang kita butuhkan saat ini. Di back kanan dia bisa bermain. Dan di back kanan kita juga masih kurang lapisnya. Jadi dia bisa bermain di back kanan juga. Kalau kita membutuhkan gelandang lebih atau gelandang kita masih kurang buat pertandingan besok, dia juga bisa bermain di gelandang sebagai gelandang serang. Dan dia pemain yang sangat haus gol. Hampir di setiap pertandingan dia pasti ngegolin atau memberikan assist. Jadi di gelandang serang dia bisa bermain. Atau saat ini kita lagi membutuhkan penyerang. Nah, dia juga jadi opsi untuk bisa bermain sebagai penyerang, yaitu di winger kanan atau di winger kiri. Karena dari pertandingan kemarin melawan Arab Saudi, kita juga lihat kalau beberapa pemain yang di posisi winger, kayak Rafael, itu di menit 60 udah kelelahan. Nah, dengan Eliano datang, dia bisa masuk di posisi itu. Dia bahkan bisa masuk di posisi starter. Nah, nanti ketika timnas membutuhkan daya press yang lebih, Rafael bisa masuk. Jadi Eliano adalah pemain yang sangat versatile. Dia bisa bermain di berbagai posisi. Dengan kehadirannya Eliano dan pengalaman dia, timnas Indonesia pasti bisa lebih bagus. Nah, banyak dari kalian yang juga tanya tentang Ole. Nah, gimana Ole? Apakah Ole akan diproses? Nah, setelah aku ngobrol dengan Pak Arya dan aku juga tanya tentang Ole Romani, apakah dia akan join, dan beberapa besar kansnya Ole akan join bersama timnas Indonesia. Nah, setelah aku ngobrol, Pak Arya bilang kalau Ole berat karena ada beberapa prinsip dari dia yang susah untuk timnas memenuhi, untuk PSSI memenuhi. Pak Erick Thohir juga tentunya sudah berusaha dan langkah-langkahnya juga udah sangat profesional buat Ole. Nah, beliau udah ngatur semuanya dengan baik, tapi ternyata susah dan belum ketemu dengan Ole, guys. Tapi ini bukan berarti Ole nggak bisa gabung dengan timnas Indonesia, karena kita ketahui juga Justin Hopner dulu juga seperti itu. Dia dulu pernah join bersama timnas Indonesia dan kemudian balik lagi ke timnas Belanda. Dia pilih timnas Belanda, tapi pada akhirnya Justin milih untuk bermain di timnas Indonesia. Jadi untuk Ole saat ini belum bisa, tapi di masa depan kita nggak tahu. Nah, opsi lainnya yang kita butuhkan saat ini adalah striker, pemain striker. Nah, pemain yang banyak dibilang bakal join timnas Indonesia adalah Mauro Zelstra. Kemarin saat aku chat Mauro, dia bilang kalau surat-suratnya udah dikirim ke PSSI dan udah ada di PSSI, dan sekarang dia lagi menunggu gimana kabar selanjutnya. Dan saat kemarin aku podcast bersama Pak Arya, aku juga follow up ke beliau gimana proses Mauro Zelstra, karena Mauro sudah kirim suratnya ke PSSI dan Pak Arya juga bilang kalau datanya Mauro udah masuk dan sekarang lagi dilihat dengan detail dan lagi diseleksi. Jadi untuk Mauro kita harus tunggu dulu, kita harus sabar. Mungkin kemarin pertama lagi Mace dan Eliano diproses duluan, jadi mereka selesaiin prosesnya mereka dulu, dan setelah itu baru bisa proses Mauro. Karena menurutku kans Mauro join untuk timnas Indonesia juga sangat besar. Aku juga terus komunikasi bersama Mauro, dan Mauro juga cerita kalau sekarang lagi menunggu, dan Mauro juga cerita kalau sekarang mungkin dua pemain tersebut yaitu Mace dan Eliano lagi diproses duluan kemarin.
Jadi kita harus sabar dan semoga Mauro juga bisa cepat diproses untuk bisa bermain di timnas Indonesia. Kita hanya bisa doakan saja dan juga support Pak Erik, Pak Arya dan juga PSSI. Karena kita juga nggak bisa mempercepat proses. Semuanya ada waktunya, ada prosesnya. Nanti di waktu yang tepat, kalau Mauro memang striker yang PSSI dan Coach Sintayong cari, pasti akan terjadi. Pasti Mauro akan join timnas Indonesia. Begitulah upaya memperkuat lini serang tim nasional Indonesia. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.